Haleluya. Bapa Surgawi, kami datang kepada Engkau Allah yang baik, mengasihi kami. Roh-Mu hadir dan ada di tengah-tengah kami. Itu sebabnya hati kami bersuka cita. Biar Engkau Allah menerima segala doa, puji, sembah. Engkau menerima semuanya itu sebagai dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Dan kami berdoa supaya Engkau Allah menyucikan, menguduskan, mengampuni kami dosa dan salah kami. Baik dosa-dosa dalam pikiran kami, dosa di dalam hati, dosa di dalam kata-kata, dosa dalam perbuatan kami. Biar Engkau Allah kuduskan setiap kami. Urapi semua kami boleh bersekutu dalam firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau juga urapi dan pakai hamba-Mu, menaruh firman di dalam mulutnya. Ambil alih tubuh, jiwa, rohnya, cengkeram dengan kuasa-Mu. Berfirman, berbicaralah melalui kehidupannya. Segala kuasa roh-roh jadi udara yang mau mengganggu akan ibadah kami malam hari ini, bersatu hati di dalam nama Yesus, kami usir enyah dari tempat ini. Biarlah roh-Mu yang suci dan kudus menyertai memberkati semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat kepada lembaga Brave Men Indonesia yang luar biasa ini. Saya katakan luar biasa karena Brave Men lahir bukan dari pendeta. Itu sebabnya sebagai pendeta saya duduk dan saya kagum kepada bapak-bapak yang disebut sebagai the founder Brave Men Indonesia. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Saya coba amati satu-satu yang yang berdiri di sini. Saya tidak mendapati adanya seorang pendeta. Tapi yang saya dapati adalah anak-anak Tuhan yang rindu terjadi perubahan yang besar di Indonesia. Sekali lagi selamat bagi Brave Men Indonesia ini. Saya berdoa supaya Brave Men menjadi satu wadah organisasi yang semakin hari semakin besar. Semakin hari semakin jadi garam. Semakin hari semakin jadi terang. Semakin hari semakin dirasakan berkat rohani lewat Brave Men ini. Terima kasih untuk juga Bapak Ketua, Bapak Hartono Wijaya yang sudah repot-repot antar surat undangan ke gereja saya, Happy Family Center, ketemu saya dan ngobrol sebentar. Terima kasih atas undangannya Bapak dan semua tim tentunya. Di mana saya diberi kesempatan untuk ada di tengah-tengah hari yang sangat spesial ini. Saya mau coba ini dilipat sedikit. Oke, lumayan. Saya dikasih judul topik yaitu adalah menjangkau yang tak terjangkau. Kalimat yang sangat bagus. Tapi kalimat ini harus betul-betul dijiwai. Kalimat ini harus betul-betul dipercayai. Kalimat ini harus betul-betul juga dilaksanakan. Dan kalimat ini menjangkau yang tak terjangkau sebagai visi Brave Men Indonesia. Ini adalah satu kalimat yang powerful. Itu sebabnya di dalam hidup saudara dan saya, kita patut belajar lebih banyak mengenai menjangkau yang tak terjangkau. Dan hari ini kita mau belajar dari Yesus Kristus. Bagaimana Yesus menjangkau yang tak terjangkau. Kita mau belajar dari Yesus, yaitu adalah apa yang harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Atau apa yang harus berubah, apa yang harus menjadi sikap saudara dan saya. Kalau memang kita mau jadi orang-orang yang menjangkau yang tak terjangkau. Reaching the unreached.
people. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, renungan kita malam hari ini saya ambil dari Yohanes pasal yang keempat. Satu kisah yang tanpa saudara buka Alkitab pun saudara akan sangat paham. Bagaimana Yesus pernah berbicara dengan seorang wanita yang mempunyai 5 suami. Dan bagaimana Yesus membawa wanita ini pelan-pelan lewat pembicaraannya menjangkau wanita ini, menyelamatkan wanita ini, lalu kemudian menjangkau lebih banyak orang-orang di kotanya, yaitu di Samaria. Tetapi yang kita mau lihat bersama-sama di dalam ayat-ayat ini adalah sebagai pengurus brave man, brave woman, sebagai aktivis, sebagai member brave man, brave woman. Apa yang harus ada di dalam hati saudara, dalam hidup saudara, supaya menjangkau yang tak terjangkau itu betul-betul terjangkau. Supaya itu tetap bisa dilaksanakan, supaya bisa dijalankan dengan baik. Sehingga bukan sekedar menjadi sebuah slogan, bukan sekedar menjadi sebuah moto, bukan sekedar menjadi sebuah visi yang baik, tapi sebuah visi yang menjadi sebuah realitas kehidupan. Di dalam saya merenungkan mengenai ayat-ayat ini, saya mendapati bahwa sikap untuk bisa menjangkau yang tak terjangkau, yang pertama adalah latihlah diri kita bersama-sama untuk tidak melihat perbedaan. Melatih diri bersama-sama untuk tidak melihat apa Bapak Ibu? Perbedaan. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat, izinkan saya bacakan ayat-ayat ini. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid-murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang berkata-kata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah memintanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Di dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu, saya mendapati, saya menerima dari Tuhan. Saya belajar dari Kristus bahwa untuk menjangkau wanita Samaria di mana orang Yahudi tidak bicara dengan orang Samaria, mereka bermusuhan, untuk bisa menjangkau yang dalam kegelapan, menjangkau yang dalam kesesatan, menjangkau mereka yang salah jalan ini, maka Yesus menunjukkan jangan jadi orang yang melihat perbedaan. Inilah yang harus kita pelajari dari Yesus. Karena perbedaan itu akan menghentikan kita menolong orang. Ah, buat apa nolong dia? Dia beda dari kita. Dia tidak sama dengan kita. Dia bukan golongan kita. Dia betul-betul bukan level kita. Kalau kita menjadi manusia yang lihat perbedaan, kita tidak akan pernah menjangkau. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kita lewat Yohanes pasal yang keempat ini. Perbedaan itu juga bisa
menciptakan yang namanya like and dislike. Dia beda ya sama kita. Iya, nggak kayak kita. Aku suka dia, aku nggak suka dia. Kalau dia oke, dia aduh, no, no, no. Kalau kita lihat, perbedaan yang terjadi seringkali bisa menimbulkan perasaan like and dislike. Orang yang dikuasai ini, maaf kata, tidak akan bisa efektif menjangkau orang lain. Karena dia akan di stop oleh sebuah paradigma, suatu sikap mental untuk mampu menjangkau orang lain. Perbedaan itu juga bisa menghentikan kita dari mengasihi orang lain. Saudara bisa lihat, Yesus ada di pinggir sumur waktu di Samaria. Kemana murid-murid? Murid-murid pergi untuk cari roti, cari makan, cari kepentingan pribadi, cari kepentingan diri sendiri. Yesus duduk karena capek. Terik matahari jam 12, Yesus haus, Yesus lapar, lalu datang seorang wanita akan menimba air ke situ. Kalau Yesus lihat perbedaan, saya Yahudi, kamu Samaria, Yesus tidak akan bicara. Tapi Yesus karena ingin menjangkau, itu sebabnya Yesus berbicara. Itu sebabnya Yesus berkata, berilah aku minum. Wanita ini bilang, loh kamu orang Yahudi kok minta minum pada kami orang Samaria. Lihat Bapak Ibu, wanita ini pun ada di dalam kacamata membedakan satu dengan yang lain. Tetapi Yesus terus saja. Dan akhirnya kita tahu bagaimana wanita ini diselamatkan. Itu sebabnya saya katakan bahwa jangan jadi orang yang lihat perbedaan. Kaya, miskin, warna kulit, etnis, background pendidikan, background ekonomi, background apalagi, tradisi. Berbagai macam background ada dalam kehidupan kita. Namun saya tekankan, brave men kalau ingin maju luar biasa, semuanya harus belajar dari Yesus, tidak membedakan siapapun. Layani siapapun, golongan apapun, gereja apapun, organisasi apapun, layani. Itulah bagian yang akan membawa kita maju. Saya membaca kisah mengenai Rick Warren, pendeta Rick Warren yang top di Amerika Serikat, yang berdoa ketika Obama dilantik menjadi presiden. Rick Warren sedang berbicara dengan seorang CEO perusahaan ayam goreng bernama Chick-fil-A. Nama CEO ini adalah Dan Cathy. Karena gedungnya itu dekat dengan gereja, mereka kenal. Lalu pergi lihat gedung ayam goreng tersebut. Belum jadi. Jadi makanlah mereka itu di tempat lain, di samping. Ada yang namanya di Amerika itu Taco Bell. Mereka makan di Taco Bell. Dua orang ini. CEO dari ayam filet dan Rick Warren, sang pendeta. Setelah makan mereka ke toilet. Lalu kemudian Rick Warren sudah selesai, CEO itu belum selesai. Yang terjadi CEO-nya itu lihat wastafelnya kotor, dia ambil banyak kertas, dia lap dan dia bersihkan wastafel itu. Lalu Rick Warren bertanya, "Loh, Pak, ngapain dibersihkan? Ini kan perusahaan kompetitor. Kok kamu bersihkan wastafelnya kompetitor? Tinggalin aja." Dia bilang, "Kami di perusahaan kami melatih tetap harus berbuat baik dan tidak membeda-bedakan. Perusahaan siapapun kami harus punya hati yang baik dan hati yang melayani." Kalau perusahaan luar saja bisa berbuat demikian. Kalau sesuatu perusahaan yang tidak, katakan tidak rohani, bisa lakukan itu. Nilai-nilai yang sangat Kristiani. Kita yang ada di Brave Men, jangan mau
kalah. Hiduplah dan jangan melihat perbedaan. Lihatlah persamaan. Lihatlah visi yang Allah berikan. Itulah yang akan membawa kita maju. Yang kedua, kita akan lihat bersama-sama sikap yang kedua untuk bisa menjangkau lebih banyak, lebih luas, lebih besar. Yesus ajarkan melatih diri untuk berkorban. Melatih diri untuk berkorban. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Saudara perlu baca Yohanes pasal 4 seluruhnya. Saya tidak bacakan seluruh pasal ini karena saya percaya kita sangat-sangat tahu mengenai Yesus dan wanita Samaria ini. Tetapi di dalam ayat-ayat yang saudara nanti baca, saudara akan temui Yesus di dalam menjangkau wanita ini. Yesus berkorban. Harusnya kan Yesus capek. Harusnya dia bisa bilang gini, gue lagi capek, ada jiwa, tapi gue lagi capek, lagi kepanasan, lagi lapar, lagi haus, lagi not in the mood. Jangan ganggu aku, kapan-kapan saja. Bisa itu. Tetapi Yesus tidak lakukan. Dia berkorban, dia keluar dari semua perasaan. Dan dia layani wanita ini untuk diselamatkan. Di mana murid-murid? Mereka sedang melayani diri mereka sendiri. Pergi dan beli dan cari roti untuk mereka makan dan puas hidup. Kalaupun mereka datang, mereka heran. Kenapa guru berbicara dengan wanita Samaria? Kenapa? Mereka tidak tahu. Yesus sedang berkorban untuk menyelamatkan. Bahkan kalau saudara membaca tadi bersama-sama saya dari awal dikatakan bahwa Yesus itu sedang hanya lewat Samaria. Samaria itu bukan tujuan Yesus. Cuma lewat. Transit city. Tempat transit doang. Tetapi kalau saudara membacakan itu di dalam ayat-ayat 37 ke bawah sampai 42. Dikatakan bahwa orang-orang di kotanya itu meminta Yesus nginap 2 hari. Dan Yesus berkorban 2 hari ada di Samaria untuk melayani mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita mau jangkau lebih besar, lebih banyak, lebih luas. Tidak bisa lewat atau melewatkan sisi berkorban. Yesus menjangkau begitu banyak orang Kristen di dunia. Dia harus berkorban dan naik ke atas kayu salib. Kita tidak bisa ingin melayani tanpa berkorban. Setiap pengurus, setiap aktivis di Brave Man, Brave Woman. Saya ingin kita menyadari bersama-sama. Melayani Yesus ada pengorbanan. Melayani Yesus bukan seperti taman bermain kanak-kanak. Kita perlu berkorban. Belajarlah melihat bahwa orang lain itu penting. Berikan atensi dan layani dengan baik. Belajarlah melihat orang lain sebagai target Injil. Supaya saudara bisa membagikan firman kepada mereka. Kita tidak pernah boleh melihat orang dan berkata, kalau dia mah gak pantas dapat Injil, biarin aja masuk neraka. Kita tidak pernah boleh lakukan itu. Siapapun berhak menerima Injil. Siapa saja berhak menerima kasih Yesus. Siapa saja berhak untuk ditebus oleh darah Yesus. Tugas saudara dan saya berani berkorban demi orang lain dimenangkan. Ini yang harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Belajar melihat orang lain seperti cuilan-cuilan, puing-puing Lego yang harus dibangun menjadi sesuatu. Saya membaca kisah mengenai seorang yang bekerja di Amerika sebagai penjaga perpustakaan.
Dia bekerja, menjaga perpustakaan, dia punya pekerjaan yang lain entah apa. Hidupnya sederhana, mobilnya 20 tahun tidak pernah diganti. Bajunya sederhana, rumahnya sederhana, lifestyle-nya, makan minumnya sederhana. Waktu dia mati, seluruh kampus kaget. Kenapa? Waktu dia mati, dia meninggalkan warisan untuk kampusnya 4 juta US dollar. Kali aja 14.000 atau 13.500. Orang yang dianggap gak punya apa-apa. Ternyata waktu mati dia sumbang 4 juta US dollar. Dia bisa pakai 4 juta US dollar untuk diri sendiri dalam kemewahan. Namun dia tidak lakukan itu. Dia ingin supaya kampusnya itu punya perpustakaan lebih besar, punya buku lebih banyak, mendidik orang lebih hebat, melatih orang menjadi manusia-manusia lebih mantap. Dia rela berkorban, hidup dalam kesederhanaan, supaya waktu mati uangnya bisa disumbangkan. Itu namanya berkorban. Berapa banyak manusia masuk di dalam pelayanan bukan berkorban. Mereka bertanya, saya dapat apa? Kalau saya ikut pelayanan, ikut repot, ikut keringatan, ikut banting tulang, setengah mati pelayanan, saya dapat apa? Kalau saudara masih selalu bertanya, saya dapat apa? Berarti saudara tidak mempunyai sisi berkorban dalam hidup. Itu sebabnya kita harus berubah. 6 tahun angka yang baik. Menuju tahun yang ke-7, semua harus meningkat lebih dewasa. Untuk supaya dalam hidup tidak lihat perbedaan, lebih berani dan mau berkorban bagi kerajaan sorga Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan, menjangkau yang tak terjangkau adalah dengan melatih diri, mengaplikasikan karunia rohani yang ada pada kita. Kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat di dalam Yohanes pasal 4 ini, saudara akan temukan bahwa apa yang ada pada Yesus itu dia bagikan. Karunia-Nya. Yesus punya karunia khusus. Pulang panggil suamimu, nggak punya suami. Engkau punya 5, kaget. Engkau nabi kalau begitu. Yesus melayani dengan karunia. Tuhan itu tanam karunia dalam hidup saudara. Apakah itu 1? Apakah 2? Apakah 5? Tuhan taruh karunia. Mau kecil, mau besar, mau sangat besar karunia itu. Mau yang tidak kelihatan, mau yang menyolok karunia rohani saudara. Tujuannya hanya 1. Pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai semua untuk menjangkau yang lebih banyak. Mengembangkan karunia yang ada pada kita. Untuk supaya apa? Menyempurnakan karunia-karunia itu. Karunia itu seperti pisau. Kalau tidak dipakai, tidak tambah tajam. Saudara beli pisau, saudara taruh itu di lemari, tidak dipakai 20 tahun, tumpul juga, berkarat juga. Tapi pisau yang selalu ada di dapur, itu akan selalu tajam. Itu sebabnya dalam hidup saudara dan saya, kita harus belajar supaya kita mengembangkan, menyempurnakan. Lihat teman-teman kita tadi bermain drama, kayaknya besok-besok akan ada yang namanya Braveman TV. Supaya bisa mengakomodasikan akan mereka-mereka yang bermain drama. Saya lihat pinter-pinter semuanya. Hebat ya. Hebat banget itu. Kembangkan karunia yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Kembangkan untuk melayani. Bukan untuk kesombongan. Bukan untuk pamer. Bukan untuk menunjukkan saya sangat rohani. Tapi dikembangkan untuk melayani. Bahkan dikembangkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Tidak ada yang lain.
Karena karunia itu datang dari Allah, dipakai melayani umat, kembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam saudara dan saya, mari kita belajar supaya kita menjangkau yang tak terjangkau. Saya membaca kisah mengenai Dr. William. Dr. William yang pergi ke Kongo, 17 tahun hidup di Kongo sebagai dokter, bukan pendeta. Setelah 17 tahun dia pulang kembali ke Amerika, dia berkata, saya gagal. Saya bukan dokter yang baik. Saya tidak bisa membawa orang-orang Kongo kenal Yesus dengan baik. Saya gagal 17 tahun. Dia meninggal. Lalu kemudian beberapa tahun ada tim yang lain pergi ke Kongo. Lalu mereka selidiki tempat di mana dia, Dr. William, pernah ada dan melayani di sana. Ternyata tempat itu justru menjadi pusat membuka gereja-gereja di mana-mana. Ya, dari tempat itu. Kadang-kadang kita tidak tahu seberapa dahsyat karunia kita itu akan berdampak pada orang lain. Jalani, setia, persisten. Itu yang akan dan penting untuk dilakukan. Karena kita hanya penabur, Tuhanlah yang akan menumbuhkan apa yang kita tabur. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itu sebabnya mari di dalam hidup saudara dan saya, jadi orang Kristen baik. Tetapi jadi orang Kristen yang mau menjangkau orang lain, saya katakan itu yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, kalau saudara pernah ada di dalam brave man, brave woman, jangan bangga bahwa hidup saudara diubahkan. Banggalah bahwa hidup saudara bisa membawa perubahan pada hidup orang lain. Itu yang paling indah. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya apa yang kami dengar memberkati hidup kami. Kami berdoa supaya firman-Mu mengubahkan kami, mengubahkan paradigma kami, membawa kami mengerti Engkau tidak hanya inginkan kami diubahkan, tapi Engkau ingin kami menjadi instrumen yang dipakai Allah mengubahkan orang lain. Mari pakai semua kami. Mari urapi semua kami. Mari perlengkapi semua kami. Supaya hidup kami di atas muka bumi tidaklah sia-sia ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk brave men, brave woman yang ada di Indonesia ini. Biarlah lembaga ini Tuhan Yesus urapi, berkati dan pakai luar biasa. Mengubahkan luar biasa. Biarlah apinya tidak pernah padam. Semakin berkembang. Semakin banyak yang dijangkau. Semakin banyak diubahkan. Semakin banyak lagi dijangkau. Semakin banyak lagi diubahkan. Itulah kami doa. Pakai semua sahabat-sahabat hamba-Mu di tempat ini, Pak Hartono dan teman-teman seluruhnya, para foundernya, urapi mereka, berkati dan pakai semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Hani Layantara atas segala